Prajurit-prajurit saya mendapatkan binti Abdillah. Dia dijemput di rumahnya dengan pengawalannya sangat ketat dari prajurit-prajurit saya. Setelah dia sampai di kerajaan saya menawarkan, saya menanyakan kepada dia, "Pemuda, saya tanyakan kepadamu, apakah kau bisa melipat gandakan kekuatan dari prajurit-prajurit saya?" Dia mengatakan bisa, karena memang sebelumnya saya sudah mencari tahu tentang binti Abdillah yang mana dia sangat piawai untuk membuka kekuatan yang terpendam di suatu makhluk. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, setelah binti Abdillah berada di kerajaan saya, hanya selang 1 hari dia dijemput dari rumahnya menuju ke kerajaan saya, dia langsung membuahkan hasil. Ya memang banyak percobaan dia yang gagal, karena itu hanya membutuhkan pengembangan-pengembangan. Sehingga benar yang kau katakan, ada gunungan bangkai yang berserakan di suatu lembah, hasil penelitian dari binti Abdillah. Yang keempat, manusia, perlu kalian ketahui, saya membebaskan binti Abdillah untuk mencari bahan apapun di muka bumi ini, tanpa terkecuali. Asalkan dia sebut untuk meminta apapun itu, prajurit-prajurit saya akan bersedia untuk mencari bahan itu. Kalaulah darah dari Banuljan itu memang dibutuhkan oleh binti Abdillah, saya akan carikan. Tetapi nyatanya binti Abdillah memang sudah memegang darah itu. Dan yang kelima, tentang Banuljan. Saya sudah mengetahui sejarah itu sudah dari lama manusia. Kaum itu dimusnahkan karena dia membuat kerusakan. Namun kerusakan yang ditimbulkan bukan karena dia ataupun kaum itu tanpa kekuatan yang berada di tubuhnya. Ada kekuatan yang sangat besar yang ada di kaum Banuljan. Yang saya manfaatkan adalah kekuatan yang ada di dalam Banuljan. Bukan sifat untuk merusak muka bumi ini. Dan asal kau tahu, saya membuat ini semua. Saya membayar ataupun memperkerjakan binti Abdillah untuk memperkuat prajurit-prajurit saya. Ketahuilah, di masa yang akan mendatang, akan ada terjadi peperangan yang sangat luar biasa besar di muka bumi ini. Kalian para manusia mau terima atau tidak terima, peperangan itu cepat atau lambat pasti akan terjadi. Dan kau tahu, peperangan ke depan, apa yang kita akan hadapi? Senjata-senjata yang sangat luar biasa menakutkan. Kita tidak bisa menciptakan seperti mereka ciptakan dengan senjata yang luar biasa menakutkan. Bisa membunuh ribuan makhluk di muka bumi ini hanya dengan sekali perintah saja. Saya berpikir bagaimana caranya kita bisa selamat dari senjata-senjata yang mereka semua ciptakan. Kuncinya hanya satu, memperkuat prajurit-prajurit yang ada. Ini terbukti, penelitian dari binti Abdillah benar-benar terbukti nyata. Bukan hanya kepada hewan. Asal kau tahu, 8 dari prajurit saya yang ada di dalam, itu benar-benar terbukti memiliki kekuatan berlipat ganda ketika hasil penelitian dari binti Abdillah disuntikkan ke dalam tubuh mereka. Baik. Semua informasi dari Tuan Raja saya terima. Saya tidak mempermasalahkan jika Tuan Raja memang masih mempercayai binti Abdillah. Pertama, mengingat saya juga baru menghadap dengan Tuan Raja. Ya. Mengiyakan apapun, semua ucapan saya terhadap Tuan Raja, itu akan kalah dengan 10 tahun pengenalan Tuan Raja dengan binti Abdillah. Itu satu. Namun ingat,
di sini. Sebuah pohon yang besar. Banyak sekali makhluk-makhluk yang ingin berteduh karena cuaca ternyata panas. Namun, perteduhan itu ada yang bijaksana, ada juga yang merusak. Bagi yang bijaksana, dia malah merawat. Bagi yang merusak, justru malah mengencingi atau membuang kotoran. Dan fatalnya ketika dikencingi dan dibuangi kotoran, diam saja, mereka akan menebang untuk memanfaatkan pohon itu. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan hal ini terlalu lebar. Itu sebagai pembuka cakrawala pikiran Tuan Raja saja. Ya. Sekarang, ya, pikir-pikirlah Tuan Raja. Ketika penelitian itu berhasil, dan Vinti Rahdila tentunya akan bisa melebihi dari Tuan Raja sendiri. Apakah ya Vinti Rahdila akan tetap mendengarkan ucapan Tuan Raja ketika Vinti Rahdila sudah memiliki segalanya? Tidak seperti itu. Agaklah deh. Vinti Rahdila itu dalam pengawasanku. Dia tidak mungkin akan macam-macam terhadap saya. Apa yang menjadi jaminan? Selama 10 tahun ini, tidak ada permasalahan yang ditimbulkan oleh Vinti Rahdila. Karena itu belum berhasil. Nyatanya sekarang saya sudah berhasil. Dan tidak ada langkah apapun yang dilakukan oleh Vinti Rahdila. Masa ya berhasil baru 2 hari sudah melakukan langkah? Manusia, saya rasa ini hanya ketakutan kalian. Tuan Raja, ya, Tuan Raja, tolong dengarkan kami. Ya. Sebenarnya saya tidak ada urusan apapun dengan Tuan Raja. Kalau bukan berangkat karena saya kasihan dengan Tuan Raja, saya tidak mau membebaskan masalah ini. Ya. Namun ini karena bentuk kepedulian kami terhadap Tuan Raja. Jangan kasih panggung para coro-coro yang ingin enak hidupnya. Terima kasih manusia. Kalian sudah benar-benar perhatian terhadap kerajaanku. Sehingga makhluk yang selama 10 tahun ini berada di kerajaanku saja, yang sedang melakukan hal besar, kalian curigai. Terima kasih sekali. Itu mungkin bentuk perhatian terindah ketika saya tidak mengenal kalian, tetapi kalian memberikan perhatian terhadap kami. Tetapi yang harus kalian ketahui manusia, saya tidak akan begitu saja mempercayai perkataan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mungkin memberatkan perkataan kalian dan harus bercuriga dengan Vinti Rahdila yang sudah 10 tahun saya mengenal dia. Saya yakin sekali dan saya sangat percaya bahwasanya Vinti Rahdila melakukan ini semua tulus dari hatinya. Supaya apa? Supaya nantinya ke depannya, ketika terjadi perang yang sangat besar, ini semua bisa ditanggulangi. Baiklah. Jika memang Vinti Rahdila itu anak baik-baik, ibunya tersiksa, disiksa dengan rindu. Dia tidak pernah pulang sedikit pun selama 10 tahun. Kau yakin itu anak baik-baik? Kau yakin kesuksesan akan menyertainya? Tidak ada kesuksesan yang nyata ketika sudah melakukan durhaka terhadap orang tua. Cukup manusia. Cukup. Hentikan semua perkataan yang mungkin bagi saya tidak mengenakan yang kalian katakan tentang Vinti Rahdila. Yang jelas, selama 10 tahun saya mengenal Vinti Rahdila, tidak pernah sekalipun apa yang kau katakan itu terjadi kepada Vinti Rahdila. Enak sekali memang ya menilai dengan mata. Silakan nikmati. Semoga pohonmu semakin tinggi dan tidak ada yang menebang. Yang saya percayai di sini, pohon saya memang tinggi. Namun yang saya percayai juga, siapapun yang meneduh di bawah pohonku, itu mereka bersifat merawat, bukan membabat. Amin. Yang main, Pak. Terima kasih atas pembicaraan ini. Semua laporan kalian saya terima.
Tetapi tidak semuanya saya percaya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sosok raja yang begitu pemikir dan bijaksana saja tidak mencium sedikit pun busuknya ya, bau busuknya si Binti Rafila. Berarti sehebat apakah pemuda itu? Apa nih? Sehebat apakah pemuda itu si Binti Rafila? Jika memang pemuda itu begitu hebat dan bermain sangat lincah, saya mempercayai pandai-pandainya tupai melompat akan kepelarak juga. Iya. Sok. Tidak menjadi masalah, teman-teman. Memang terkadang ya, ketika kita membawakan sebuah berita kebenaran, banyak dari mereka itu menolak dari kebenaran kita. Justru mereka malah mau melawan kita. Nah, nanti ujung-ujungnya, iya bener omonganmu, Mas. Yuk, maaf. ngeyel pola itu. Kulit informasi liane. Siapa Mas? Apa sih ya? Kuntilanak apa ya? Kuntilanak? Kuntilanak ngapain ngomongin kita? Makannya udah. Matanya sebelah tuh kagak Bun? Coba dekat tuh. Serem anjir. Ini kan. Anak buat kuntilanak. Siapa itu Mas? Bentar. Anak tahu. Harus berpu ya. Mau masuk? Bawa informasi. Mohon maaf. Dengan siapa saya berhadapan? Sebenarnya siapa kalian? Kalian berbicara dengan Tuan Raja. Mengatakan hal demikian. Dan membawa-bawa namaku. Kau memfitnah saya. Oh, Binti Rafila. Ya, saya Binti Rafila. Akhirnya saya bisa berhadapan langsung denganmu. Binti Rafila, pemuda yang pintar namun sebenarnya goblok. Yang saya tanyakan di sini kepada kalian. Apa tujuanmu mengatakan hal demikian terhadap Tuan Raja? Kau pikir pembicaraan kalian tadi saya tidak mendengarnya? Saya mendengar semua yang kalian bicarakan. Dan sekarang kau merasa ketakutan karena apa yang saya bicarakan itu memang benar. Loh, tidak. Saya tidak merasa ketakutan sedikit pun. Apalagi hanya dengan ucapan seperti itu. Alah. Yang saya tanyakan, kalian siapa? Mengenal saya atau tidak? Apakah sebelumnya kita pernah bertemu? Dan kenapa kau mengatakan hal demikian terhadap raja saya? Sudahlah, dunia ini panggung sandiwara. Bermain sandiwara bukan kali ini saja. Saya sudah capek dengan sandiwara-sandiwara Cinta. yang sedang menutupi kebusukannya.
Saya sudah tahu maksud dan tujuanmu, Binti. Apa? Kau tahu apa tentang diri saya? Sudahlah, tidak usah saya menjelaskan, poinnya cuma satu di sini. Ya. Sekarang kebusukanmu perlahan mulai tercium dan kedamaianmu akan segera terancam. Mungkin benar, kebusukan sudah mulai tercium. Tetapi kebusukan yang kau maksud, yang kau mungkin salah paham adalah kebusukan dari sisa-sisa penelitianku. Betul, itu adalah bangkai yang memang sudah berbau busuk. Kau tidak salah. Sudahlah, orang-orang kepercayaanmu ya sudah menceritakan itu semua. Jadi mau bukti apa lagi gitu loh. Sekarang seperti ini saja manusia. Kita dinginkan pembicaraan kita. Kita bertanya, saya bertanya kau menjawab, dan kau bertanya saya akan menjawab. Sebenarnya apa yang kau ketahui tentang saya dan kerajaan Banteng Malang, dan dari mana kau mengetahui? Intinya kayak gini, si Binti Rahila. Cepat kembalikan darah asuh Panting. Ya. Dan selesaikan semua sandiwaramu. Kau tahu, apa yang sedang kau perbuat itu membahayakan untuk kedepannya. Membahayakan untuk kedepannya. Ya, kau memanfaatkan darah dari suatu makhluk untuk kepentinganmu. Apa kau tidak ingat? Ya, dia juga makhluk. Dia berhak hidup. Saya memanfaatkan darah dari asuh Panting itu bukan untuk kepentingan saya pribadi. Lalu untuk apa? Semua penelitian saya yang saya lakukan dengan bahan dasar dari darah asuh Panting, itu semua saya lakukan untuk melayani seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Untuk kemaslahatan umat. Jangan bicara maslahat di sini. Loh, saya berbicara tentang fakta. Loh, kau mengalihkan ini dengan kemaslahatan. Kau tidak tahu kerusakan yang ditimbulkan di sana. Kerusakan yang ditimbulkan hanya sebagian kecil dari keuntungan yang akan didapatkan oleh dunia ini. Lalu pertanyaannya, jika kau yang bagian di dalam kerusakan, apa kau terima? Saya tidak masalah, asalkan ini semua akan bermanfaat kepada makhluk-makhluk lain. Manusia, kita sama-sama tahu sesama makhluk hidup. Semua makhluk hidup yang diciptakan di muka bumi ini, bahkan di alam semesta sana, itu pasti ada manfaatnya, termasuk darah dari asuh Panting. Kekuatan yang ada yang mengalir di darah asuh Panting, ketahanan tubuh, dan regenerasi yang sangat luar biasa yang ada di tubuh asuh Panting, itu bisa kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk memperkuat prajurit-prajurit, untuk memperkuat makhluk hidup yang ada hidup di tanah ini. Termasuk kerajaan Banteng Malang. Bisa kau manfaatkan keuangan. Hei, kerajaan Banteng Malang hanyalah langkah kecil. Supaya manfaat ini benar-benar terasa, saya harus mempunyai tempat untuk membuat ini. Nantinya ketika penelitian saya berhasil, itu akan saya sebarluaskan dan itu akan sangat bermanfaat. Di sini sudah telak dan sudah jelas. Jelas Berarti apa? tujuanmu bukan Banteng Malang, tujuanmu sendiri. Namun sayangnya, rajamu yang sangat bijaksana salah tangkap dalam hal ini. Sepertinya kau yang salah tangkap. Kalaulah ini untuk kepentingan saya sendiri, saya akan melakukannya tanpa bantuan dari siapapun. Ya wis. Karena saya sudah memiliki bahan dasar yang menjadi penelitian saya, yaitu darah asuh Panting. Kayak gini, manfaat kekuatan
kebal, dan kehebatan untuk apa saya tanya? Bukankah itu mengidentikan terhadap sebuah pertarungan? Ya benar. Berarti, jika memang ada pertarungan, dunia ini apa damai? Kita semua sepakat, dunia ini sudah pernah mengalami dua peperangan yang sangat besar. Kau sepakat akan hal itu? Dan di kemudian hari, atau di kemudian tahun, atau di kemudian abad selanjutnya, akan terjadi peperangan ketiga. Yang mana peperangan ini melibatkan peralatan-peralatan yang sangat canggih. Kalian sebagai manusia pastinya sudah pernah mendengar bahwasanya ada teknologi yang bernama nuklir. Itu sangat menghancurkan ketika itu diledakkan. Seperti yang Tuan Raja tadi bilang, untuk menanggulangi alat yang sangat canggih itu, kita harus mendirikan, kita harus membangun prajurit yang sangat kuat untuk bertahan dari hal-hal itu. Salahnya kamu di sini. Jangan yang diperkuat itu dari makhluk yang hidup. Lalu apa? Kita semua sudah tahulah kodratnya makhluk hidup. Siapa yang merasa kuat, dia ingin berkuasa. Semakin banyak yang dikuat, semakin banyak juga yang berebut kekuasaan. Itu justru kehancuran, Pinti. Hei manusia, kau perhatikan lagi sekelilingmu. Yang saya perkuat bukan hanya satu makhluk, melainkan banyak. Lalu kau pikir, dengan banyaknya makhluk yang saya perkuat, apakah mereka semua berambisi untuk menjadi penguasa? Tentunya tidak. Kau lupa hukum alam semesta. Hukum alam, siapa yang kuat, dialah yang berjaya. Jika sama-sama kuat, berarti mereka akan bertarung untuk kejayaan. Aduh, kamu itu memikirnya bagaimana? Ya, Semuanya saya sudah menyangka dari pembicaraanmu tadi dengan Tuan Raja, kalian tidak lebih dari saya rasa kalian bukan manusia yang dewasa. Kalian hanya bocah yang tidak tahu apa-apa. Ya, bedanya cuma di sini satu. Saya bocah, namun saya sayang terhadap ibu. Percuma kau pintar, kau melantarkan ibu. Kau tahu apa tentang keluarga saya? Kau tahu apa tentang ibu saya? Sudahlah. Kau tidak usah mengelak ketika memang dibicarakan mengenai keluarga. Terserah. Pendapatmu tentang keluarga saya, pendapatmu tentang penelitian saya. Tetapi ketika kau mencoba menghasut Tuan Raja untuk menghentikan apa yang saya lakukan di sana, sebenarnya saya hanya mengabdi di sana. Jangan harap itu akan berhasil. Tidak menjadi masalah. Batu yang sangat keras saja lama-lama akan terkikis oleh hujan. Sedangkan kita semua tahu, hujan hanyalah sebuah air. Namun percaya bahwasanya dengan pelan-pelan air itu, batu yang dituruni oleh hujan itu akan korosi, akan hilang, terkikis, dan tinggal nama. Binti, sudahlah. Saya tutup pembicaraan ini. Saya hanya satu hal yang saya minta. Kembalikan Nasupanting, selesaikan ambisi besarmu itu, karena kau tidak akan pernah berhasil. Dan yang perlu saya pertegas di sini, saya ingin mengatakan jangan mimpi. Yang bermimpi dan berambisi siapa di sini? Dan yang kedua, bagi kalian dan semua manusia yang ada di sini, terutama kalian yang ada di sini, seolah-olah menghalangi apa yang menjadi tugas saya di dalam kerajaan Banteng Malang. Kalau, dengarkan baik-baik manusia, kalau kalian masih mau menghalangi, menghasut raja saya, dan mencoba menghentikan penelitian saya, jangan harap kesehatanmu, kesehatan kalian,
Dan keselamatan kalian akan terjamin. Saya hitung mulai detik ini. Ketika kedepannya kau akan melakukan hal yang tidak saya inginkan, saya pastikan dua yang saya sebutkan tadi akan dikorbankan dari tubuh kalian. Dulu, Sama juga. biasanya ketika orang sudah tersudut, itu menyerang. Nah, kau kalah. Kita lihat saja. Oh, saya tidak takut. Di antara Gusti Allah kita, yang jamin ini semua. siapa Apa? yang akan menang? Kita anggap pertemuan kita adalah awal pertempuran kita. Saya tidak mundur sedikit pun. Mana? Mulu kuri mana? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Aku menginjak makhluk hidup Hah? Aduh. Aku harus sengaja sumpah ngapurannya ya. Nggak sengaja. Baik. Berapa itu deh, Mas? Emang tadi gimana, Mak? Apa? Kesehatanku. Ya Allah. Yang punya kesehatan itu siapa sih sebenarnya? Apa dokter? Mungkin waktu tarik virus gitu. Dan yang diancamkan kita bukan banyak orang. Lalu percaya kita punya Gusti Allah yang selalu mengabulkan doa-doa kita. Kita punya perantara Tuhan Tabib Ponitin yang tidak kalah hebat ya. Kalah hebatnya dengan siapa? Indra Bila. Ya. Jauh. Nah, kesehatan kan dia memang sudah pro dalam kesehatan, Bu. Itu ya teman-teman. Sekarang sudah semakin meruncing bahwasanya sudah jelas Indra Bila memang yang mempermainkan ini semua. Andai saja Tuan Raja itu tadi datang loh, Mas, biar mendengarkan obrolan sama jenengan kan malah, ya kan? Tapi yang dibicarakan oleh Indra Bila itu penuh dengan kehati-hatian. Poin yang ditegaskan dia mengelak dan dia tetap mengabdi. Sekalipun Tuan Raja ada di sini, dia hanya membawakan poin-poin yang ngambang. Oh iya. Percuma. Kecuali dia sudah ngomong, Raja itu goblok. Nah, itu beda cerita. Indra Bila kapan datang? Tadi itu loh yang kayak kunti itu jebulannya itu Indra Bila. Itu yang kayak itu. Salah ternyata. Perempuan kayak gitu kok. Benar Indra Bila kok. Memang tampilannya kayak gitu. Almarhum Michael Jackson. Ya. Itu ya teman-teman ya. Itu yang wakidul. Untuk sementara ini, ambisi dari Indra Bila menggebu-gebu untuk sebuah kekuasaan untuk dirinya sendiri. Saya sudah meyakini itu sudah sangat terlihat dari apa yang tadi diucapkan oleh Indra Bila. Cuma di sini tuh susahnya kita, Raja dari Jayabesari, Kerajaan Bandeng Malang, sudah memakan mentah-mentah semua ucapan dari Indra Bila. Kesusahannya kita di situ. Ya. Ketika kita memiliki bukti Otentik. kuat sekalipun, Iya, dua bukti kuat sekalipun, dua bukti kuat sekalipun, tidak menutup kemungkinan Tuan Raja dari Bandeng Malang Jayabesari itu akan tetap percaya dengan kita. Mengingat pertama, ya, lamanya kenalnya Indra Bila dengan Tuan Raja itu berpengaruh besar. Kedekatan juga mempengaruhi, Mas. Ya banget, 10 tahun. Nah, poin yang paling penting ini, ya. Sayangnya Tuan Raja Jayabesari terhadap Indra Bila. Ya. Yang ketiga, iming-iming ya, Mas. bisikan lembut yang dihantui setiap mau tidurnya. Lah itu susah itu. Ya, Iya. Menjelaskan kepada orang yang tidak membutuhkan penjelasan itu percuma, Bos. Itu ya ya. Iya. Tadi ngarang kamu agak cerdas.
Heran saya raya beneran yang itu. Ya, nah, lanjut. Wis pikir karo aku. Kira film ini wah. Ya, ya. Salam. Waalaikumsalam. Apakah masih ingat denganku? Saya mengingat wajahmu. Kamu anaknya mendiang. Ragil Bargo. Ya, Saya Wilky Bargo. oh, ya, saya ingat. Kau yang beberapa hari lalu menemui kami kan. Benar sekali. Ada apa Tuan? Seperti ini. Adanya saya salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan Anak almarhum mantan prajurit. Oh, Ragil Bargo. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf mengenai perjalanan kalian. Saya sengaja datang kepada kalian untuk meminta maaf. meminta maaf. Nah, atas kesalahpahaman saya yang dimana saya pernah berpikir meninggalnya ayah saya itu diakibatkan karena berteman dengan kalian. Ya, kami paham situasi itu. Setelah saya bertemu kalian, saya merenung dan saya mencari informasi penyebab kematian dari ayah saya. Ternyata saya mendapatkan informasi ayah saya meninggal benar-benar imbas dari sesosok makhluk yang melakukan penelitian yang sangat di luar dugaan, yang sangat kecil itu. Binti Rakila. Ya, Saya benar-benar tidak terima dengan kematian ayah saya disebabkan oleh imbas dari penelitian dari Binti Rakila. Yang tadinya saya bersama keluarga hidup harmonis, bahagia. Semuanya dipatahkan oleh Binti Rakila. Saya benar-benar tidak ikhlas. Lalu, ya, kami semua turut berbelasungkawa karena itu. Mungkin di sisi lain ini adalah takdir yang ada pada ayahmu. Namun takdir itu memang ada sebagian akibatnya. Memang benar penelitian dari Binti Rakila itu yang menyebabkan beberapa orang atau beberapa makhluk di kampungmu terluka dan sampai meninggal dunia, termasuk ayahmu. ya, Dan kau tahu, kedatangan saya jauh-jauh dari tempat tinggal saya menuju ke tempat ini atas dasar apa? Saya ingin menghentikan Binti Rakila. Betul, Tuan. Sebelum semakin banyak korban yang saya jauh-jauh dari tempat tinggal saya menuju ke tempat ini atas dasar apa? Saya ingin menghentikan Binti Rakila. Betul, Tuan. Sebelum semakin banyak korban yang berjatuhan. saya setuju dengan itu. Pantas saja mendiang ayah saya sempat memutuskan keluar dari kerajaan Banteng Malang. Karena ayah saya tahu di dalam kerajaan Banteng Malang ada sesuatu yang buruk. Dan ayah saya juga mengajarkan kepada saya. Carilah tempat di mana tempat itu tidak ada pengkhianatan di dalamnya. Mungkin memang ayahmu di semasa hidup ketika dia menjadi prajurit sudah mengetahui ada hal yang aneh yang sedang terjadi di kerajaan Banteng Malang. Kami memang sedang memburu ataupun mencoba menghentikan penelitian dari Binti Rakila. Namun ada kesulitan ternyata. Seperti ini. Sebenarnya apa yang kalian cari? Darah. Darah.
Benar, Tuan. Jadi Vinti Rafdila, Apa pentingnya darah itu pada kalian? jadi penelitian dari Vinti Rafdila itu salah satu bahan atau cairan yang digunakan untuk memperkuat penelitiannya itu adalah menggunakan darah. Kau tahu, siapapun yang diambil darahnya akan timbul sebuah sakit hati. Benar. Dan kami bagian dari sakit hati. Ya. Ya kami memang bagian dari sakit hati itu, Tuan. Dan kami sudah mencoba menghentikan Vinti Rafdila. Namun ada kendala. Kita sama-sama tahu bahwasanya Vinti Rafdila itu dalam perlindungan kerajaan. Apalah daya kami yang hanya masyarakat biasa mencoba melawan sebuah kerajaan yang begitu besar. Vinti Rafdila benar-benar dilindungi oleh kerajaan Bandeng Malang. Dia diperkuat dengan prajurit-prajurit yang memang sudah dibuat penelitian olehnya, ditambah lagi hewan-hewan buas yang beberapa hari lalu menyerang ayahmu. Benar. Jika penelitian itu tidak segera dihentikan, saya yakin akan menimbulkan banyak korban lagi. Ya, Tujuan kita sama-sama mencari atau menangkap Vinti Rafdila. Saya bisa membantu kalian untuk membuat Vinti Rafdila tunduk. Bahkan Vinti Rafdila bisa sujud di hadapan kalian. bisa sujud di hadapan kamu. Dengan cara apa, Tuan? Saya sudah memikirkan banyak sekali rencana-rencana. Dan saya sudah memegang satu kelemahan dari Vinti Rafdila. Lemahan dari Vinti Rafdila. Iya. Mas? Bagaimana menurut? Sebentar, apa itu kelemahannya? Mohon maaf, saya belum bisa menceritakan. Tapi jika kalian setuju, saya akan mengambil kelemahan dari Vinti Rafdila. Saya akan tunjukkan kepada kalian, nanti kalian bisa menerka sendiri apakah yang saya bawa menurut kalian itu bisa dipakai untuk meluluhkan Vinti Rafdila. Baik, saya menyetujui kerjasama ini. Lagi pula, saya rasa apa yang tadi kau ucapkan itu benar. Kita tidak akan bisa membiarkan Vinti Rafdila semakin berjaya ya, dengan korban-korban barunya nantinya. Baiklah, jika kalian setuju, saya harap kalian menunggu di sini. Dan segera mungkin membawakan kelemahan dari bajingan Vinti Rafdila itu. Ya, Tuan. Permisi, salam. Waalaikumsalam. Ini yang terkadang tidak diduga-duga ketika kita buntu, Mas. Tiba-tiba dari arah yang tidak terduga ada bantuan gitu. Iya, iya. Jadi yang menyodorkan sendiri kok tadi. Kamu mau nggak? Kita katakan, Hah? kira-kira kelemahannya apa yang dibawa? Apakah bahan-bahan yang buat penelitian itu gimana? Hati biasanya, Mas. Hati. Ya apa, Mas? Hati langsung pantai gitu, gimana sih? Namanya, kalau urusannya hati, semua orang itu akan luluh. Oh, Pokoknya temennya makan. temen kamu sih apa? Makan hati? Ya karena harus menjaga hati kan, kita harus mengucapkan yang halus-halus akhirnya luluh. Oh, Itu ngobrol di sini apa? Saya masih bingung. minggu. Orang lagi mau ambil kelemahan. Kelemahannya Vinti Rafdila. Kayaknya dengan kelemahan itu ada celah sedikit untuk kita bisa masuk menghentikan penelitian Vinti Rafdila. Semoga aja lah ya.
ada di mana? Kemarilah Ibu. Assalamualaikum. Kamu yang datang ke rumah saya. Betul sekali. Ibu siapa namanya? Tania? Tania, ibunya si Binti Abdillah, bukankah? Ya. Ini kelemahan yang kau maksud. Ya. Sudah saya juga. Hati. Ini apa, Tuan? Seperti ini, Ibu Sania. Saya sengaja menjemput Ibu untuk datang ke sini. Saya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibu Sania mengenai anak dari Ibu, yaitu Binti Abdillah. Sesuatu yang ingin disampaikan tentang anak saya. Iya. Apa itu? Seperti ini manusia. Jika saya yang menjelaskan, mungkin Ibu Sania kurang memahami ataupun kurang percaya. Sebelumnya kau pernah bertemu dengan Ibu Sania. Ceritakan saja mengenai penelitian yang selama ini dijalankan oleh Binti Abdillah. Seperti ini Ibu Sania. Dikala itu memang saya mengatakan saya mengaku sebagai temannya si Binti. Saya datang ke tempat Ibu atas dasar saya merindukan Binti Abdillah dan ingin bertemu dengannya. Jadi kau temannya atau bukan manusia? Sebenarnya, mohon maaf atas kebohongan kami. Sekarang saya ingin mengatakan sebenarnya. Kami datang ke tempat Ibu mencari Binti Abdillah atas semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang sedang Binti Abdillah perbuat. Kesalahan dan dosa-dosa yang anak saya lakukan. Betul. Mohon maaf manusia. Setahu saya, kepergian Binti Abdillah dari rumah itu untuk mengabdi dan melakukan sesuatu hal yang diinginkan oleh seseorang raja. Betul apa yang Ibu ucapkan. Lalu, di mana letak dosanya? Seperti Apakah sebentar, ini menyangkut perihal anak saya dan kau mengatakan itu adalah dosa-dosa anak saya. Apa yang dilakukan anak saya sehingga kau dengan tega mengatakan anak saya memiliki banyak dosa? Seperti ini. Jujur, maafkan ucapan saya tadi. Saya mungkin menyakiti hati Ibu. Jadi seperti ini, Bu. Saya bangga Ibu telah memiliki anak yang begitu cerdas, yang jenius, yang pintar, dan berguna bagi kerajaan Bandeng Malang. Itu semua sudah diakui oleh seluruh kerajaan mengenai kehebatan dari anak Ibu itu sendiri. Namun, setelah kami telusuri dan kami pelajari, ternyata kepintaran, kecerdasan, dan kehebatan anak itu justru digunakan di titik yang tidak tepat, yaitu untuk merugikan banyak makhluk. Betul apa yang Ibu ucapkan. Lalu, di mana letak dosanya? Seperti Apakah ini. sebentar, ini menyangkut perihal anak saya dan kau mengatakan itu adalah dosa-dosa anak saya. Apa yang dilakukan anak saya sehingga kau dengan tega mengatakan anak saya memiliki banyak dosa? Seperti ini. Jujur, maafkan ucapan saya tadi. Saya mungkin menyakiti hati Ibu. Jadi seperti ini, Bu. Saya bangga Ibu telah memiliki anak yang begitu cerdas, yang jenius, yang pintar, dan berguna bagi kerajaan Bandeng Malang. Itu semua sudah diakui oleh seluruh kerajaan mengenai kehebatan dari
anak ibu itu sendiri. Namun, setelah kami telusuri dan kami pelajari, ternyata kepintaran, kecerdasan, dan kehebatan anak itu justru digunakan di titik yang tidak tepat, yaitu untuk merugikan banyak makhluk. Penelitian yang dilakukan oleh putra jenengan, si Vindi Rafila, ya, tujuannya itu sangat membahayakan ketentraman dunia ini. Ketentraman dunia ini. Om berbicara seolah-olah anak saya adalah ancaman bagi seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Iya itu. Bagaimana saya tidak mengatakan hal itu? Vindi Rafila memiliki ambisi yang begitu tinggi dan besar. Dia ingin menciptakan sesuatu yang di luar dari kenalaran makhluk biasa mengenai sebuah kekuatan pertahanan yang dimana kekuatan dan pertahanan itu akan digunakan untuk sebuah kekuasaan. Apalagi kalau memang bicara mengenai kekuatan. Kita semua sudah saling sepakat hukum alam, siapa yang kuat itulah yang berkuasa. Vindi Rafila menghalalkan segala cara ya, untuk kemauannya agar cepat terkabul. Yaitu pertama, Ginting Tali salah satu menjadi korban dari Vindi Rafila. Satu desa itu dari desa bangsa manusia itu. Mereka merasa ketakutan, mereka merasa dirugikan atas semua penyakit yang mereka derita. Siapa dalangnya? Vindi Rafila. Vindi Rafila mengambil suatu darah terhadap salah satu makhluk di sana. Menggunakan lapisan-lapisan yang memang sudah dikemas secara rapi. Sampai akhirnya didalang di balik itu semua seolah-olah bukan anak ibu, namun makhluk lain. Makhluk itu yang disuruh oleh Vindi Rafila sekarang sudah tiada. Namanya Mbah Ratno. Dari informasi Mbah Ratno lah saya berangkat menuju ke sini. Mbah Ratno disuruh oleh Vindi Rafila untuk mencarikan darah, di mana darah itu akan digunakan untuk penelitian kejayaan dari Kerajaan Banteng Malang. Darah yang diambil oleh Vindi Rafila itu bukan dari kalangan makhluk biasa. Mereka makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan lebih. Hentakan satu makhluk mereka saja itu membahayakan bagi banyak orang. Termasuk dari ayah saya, itu adalah korban dari penelitian Vindi Rafila. Ayahnya meninggal digigit oleh hewan. Hewan itu yang menyuntikkan adalah Vindi Rafila. Seperti ini, Bu. Saya tidak ada sedikit pun dendam. Walaupun saya kehilangan orang tua saya. Dan saya pun tidak sedikit pun memiliki pikiran untuk nyawa di balas nyawa. Tidak seperti itu. Justru di sini saya mengajak Ibu agar Ibu bisa bertemu dengan Vindi Rafila. Seperti ini. Terutama kamu manusia. Kamu sudah mengetahui selama 10 tahun ini saya menahan rindu akan kedatangan anak saya. Baik. Dan sudah 10 tahun berlalu, tiba-tiba saya mendengarkan kabar apa yang dilakukan oleh anak saya adalah hal yang mengerikan seperti ini. Saya harapkan apa yang menjadi pernyataanmu tentang anak saya itu bukan fitnah.
Kalaulah itu benar-benar terjadi dan dilakukan oleh anak saya tidak rela, manusia. Saya seperti ini. Saya bingung sebenarnya. Saya tahu anak saya adalah makhluk yang suka meneliti suatu hal. Dia memang anak yang pintar. Semua mengakui kepintarannya dari Cynthia Villa. Tetapi yang tidak saya ketahui adalah dia memiliki ambisi sebesar itu dan semembahayakan itu. Apakah benar yang kalian ucapkan barusan tadi kepada saya? Apakah benar-benar kalian sudah memeriksanya dengan baik? Ataukah ini hanya kesalahpahaman kalian melihat Cynthia Villa? Ibu, kami semua sudah memiliki banyak sekali bukti. Saya rasa nyawa hilang itu adalah bukti yang paling kuat. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Ya. Untung saja anak dari yang meninggal dunia, Almarhum Ragil Bargo, Saya Wilky Bargo, anak. masih memiliki hati yang lapang dan malah justru mengajak saya alangkah baiknya segera disadar. Benar sekali. Mengingat satu, jenengan kan orang tuanya, jenengan kan memiliki sebuah tanggung jawab untuk mendidik anaknya agar tidak melakukan sebuah kesalahan besar di dunia ini. Tanggung jawabnya besar, Bu. Maksud saya membicarakan hal ini, itu sebenarnya poinnya. Ya Allah, sebenarnya lakon apa yang sedang dikerjakan oleh anak saya? Sampai-sampai datang pernyataan kepada saya bahwasanya anak saya melakukan hal sangat mengerikan. Bahkan ini berhubungan dengan satu dunia. Wilky, Bagaimana? lalu rencana apa yang sudah kau persiapkan? Seperti ini manusia. Setelah Ibu Sania mendengarkan semuanya, saya ada beberapa rencana yang nantinya bisa menyadarkan dari Cynthia Villa. Tapi untuk sementara ini, saya akan meyakinkan kepada Ibu Sania dan akan menceritakan lebih banyak lagi agar Ibu Sania benar-benar paham dan mengerti. Baik. Seperti ini, Bu. Untuk saat ini, apakah Ibu Sania berkenan bertempat tinggal di tempat saya terlebih dahulu? Saya jamin dan saya bersumpah tidak akan mencelakakan Ibu. Saya jamin keselamatan Ibu. Kalaulah ini langkah awal untuk menghentikan anak saya yang mungkin saat ini sedang tersesat. Mau tinggal berapa tahun pun saya akan bersedia. Saya harus bertanggung jawab atas apa yang sedang dilakukan oleh anak saya sekarang ini. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan ketika saya meninggal dalam keadaan anak saya masih seperti itu. Apa yang harus saya katakan terhadap Yang Maha Kuasa? Dan pertanggungjawaban sebesar apa yang harus saya emban ketika saya membiarkan anak saya seperti itu di jalan yang tidak benar. Sabar Ibu. Ya sudah, manusia. Nanti malam, saya tunggu dirimu. Saya akan menyampaikan rencana apa yang sudah saya pikirkan. Yakinkan Ibu terlebih dahulu. Baiklah. Hati-hati Ibu. Saya Ya. selalu. Permisi. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik teman-teman. Mungkin saja kelapangan dada dari Wilky, anak almarhum dari Ragil Bargo, yang menghantarkan agar Cynthia Villa sadar. Jika kita pikir secara logika, ada benarnya juga. Ibu yang sudah sangat merindukan
terhadap anaknya bisa mungkin nanti rencananya mungkin yang saya bakal bisa dipertemukan. Ya mungkin sebenarnya saya belum paham. Kita lihat saja. Yang terpenting ini kita sudah pagi, kita istirahat terlebih dahulu sambil menunggu informasi serta kabar langkah apa yang paling tepat untuk kita jalankan nanti. Coba.